Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar remaja? Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana kita mengenal kemampuan diri. Sudah tentu remaja pada umumnya sering berkaca untuk melihat wajahnya dan mengenal dirinya sendiri, baik secara fisik. Mungkin juga pernah merenung untuk mengenal kemampuannya, keunggulannya, kelebihannya, termasuk juga kekurangan-kekurangannya. Dan kita perlu mengenal kemampuan diri kita. Kita perlu mengenal kelebihan kita untuk terus bisa ditingkatkan. Dan kita perlu mengenal kelemahan kita agar bisa dikurangi. Nah, remaja sekalian, dalam hidup ini kita perlu mempunyai cita-cita. Memang setiap anak TK atau SD, kalau ditanya gurunya, selalu dengan mudah menjawab cita-citanya mau jadi presiden, mau jadi astronot, mau jadi pemain bola terkenal. Tetapi setelah remaja, banyak remaja yang kemudian ragu-ragu. Apakah cita-cita yang diimpikan sejak TK dan SD itu akan mungkin tercapai karena menghadapi banyak kenyataan. Namun begitu, cita-cita harus tetap kita buat, kita nyatakan, karena cita-cita itulah yang akan memberi arah dari kehidupan kita. Kalau cita-cita kita menjadi pilot misalnya, sudah tentu kita harus sekolah penerbangan, itu bisa jadi pilot. Tidak mungkin kita jadi pilot tetapi tidak mengikuti sekolah penerbangan. Dan di samping mengarahkan kita, cita-cita juga memotivasi kita. Sekarang misalnya remaja berumur 18 tahun, cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha terkenal. Sampai umur 18 tahun ini apa yang sudah dicapai? Dengan mengetahui seberapa jauh cita-cita harus dicapai, maka kita termotivasi. Jadi kita bisa mengukur di mana kita berada dan seberapa jauh perjalanan kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, lagi-lagi antara mimpi dengan kenyataan itu bisa berbeda. Di desa kita bercita-cita ingin mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Sebagian teman-teman Anda berhasil, ada yang menamatkan universitas, bahkan sampai master, bahkan banyak juga remaja desa menjadi doktor. Tetapi lebih banyak lagi yang kandas cita-citanya karena dukungan dari keluarga untuk melanjutkan pendidikan itu tidak cukup. Sehingga harus berhenti sekolah, namun berhenti sekolah bukan berhenti belajar, karena kita bisa tetap belajar dalam hidup ini meskipun kita tidak sekolah. Nah, mungkin juga sudah waktunya untuk merenungkan apakah cita-cita perlu dirubah atau dimodifikasi. Ada remaja yang bertanya, apakah pendidikan tinggi itu perlu? Kenapa? Karena banyak orang yang tidak punya pendidikan tinggi tetapi berhasil. Dia bisa kaya raya, dia bisa terkenal, dia bisa menjadi pemimpin. Jawabannya adalah kalau ada kesempatan, pendidikan tinggi itu penting. Karena pendidikan itu membuka wawasan kita, melatih cara analisa kita, sehingga sebenarnya pendidikan adalah mempercepat dan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana kalau tidak sempat atau tidak punya peluang untuk mencapai pendidikan tinggi? Kita bisa lihat contoh-contoh tokoh masyarakat. Haji Agus Salim yang pernah jadi Menteri Luar Negeri dulu, beliau tidak mengenyam pendidikan tinggi,
tapi amat terkenal, bahkan menguasai bahasa asing beberapa, bukan hanya mengerti tetapi fasih. Mantan Wakil Presiden Adam Malik, almarhum, juga tidak mengenyam pendidikan tinggi, tapi pernah memimpin sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi wakil presiden, menjadi menteri luar negeri, menjadi duta besar. Buya Hamka kita tahu juga tidak mengenyam pendidikan tinggi, tapi beliau diangkat menjadi doktor di Universitas Al-Azhar dan di Malaysia, bahkan menjadi profesor, dan buku-bukunya saya rasa menjadi panutan bacaan yang amat bermanfaat buat masyarakat, dan petuah-petuahnya, fatwa-fatwanya menjadi pegangan masyarakat. Mukhtar Lubis, wartawan terkenal, juga tidak mengenyam pendidikan tinggi. Begitu juga budayawan Aib Rosidi. Aib Rosidi mungkin hanya sampai sekolah menengah, tapi dia belajar terus sehingga dia bisa menjadi profesor mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Jepang. Jadi, kalau tidak sempat mendapat pendidikan tinggi, jangan berkecil hati, tetap belajar dan tetap berusaha. Nah, setelah kita mengenal kemampuan diri, kita coba tingkatkan keunggulan kita kurangi kelemahan kita, dan salah satu yang penting adalah bakat seni. Kalau Anda punya bakat seni, kembangkanlah dan pupuklah, karena di masa depan kreativitas, termasuk kreativitas seni ini, akan menjadikan satu sumber penghasilan dan menjadikan seseorang terkenal. Jadi dalam cakupan keterampilan hidup, itu salah satu yang penting adalah mengenal kemampuan diri di samping yang lain-lain, berkomunikasi, bekerja dalam tim, memanfaatkan peluang, belajar efektif seumur hidup. Jadi tetaplah berusaha untuk mengenal kemampuan diri Anda. Dalam hidup ini kita menghadapi tantangan, tidak selalu mulus. Petani panennya gagal, peternak-ternaknya banyak yang mati, pedagang bisa rugi. Tapi ingat, kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda, dan orang yang hebat itu adalah orang yang bangkit setelah gagal. Terakhir, untuk menuju keberhasilan, para remaja sekalian, kembangkanlah kemampuan diri Anda, tentukan tujuan hidup Anda, cita-cita, bentuklah jaringan pertemanan, karena dengan berteman kita mendapat lingkungan yang mendukung kita, bekerja sama, tabah menghadapi kegagalan dan bangkit dari kegagalan, kerja keras, tekun, pantang menyerah, dan sudah tentu selalu berdoa. Remaja yang berhasil adalah remaja yang pantang menyerah.